Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 60 sampai 62. Di pertemuan sebelumnya kita baru bahas ayat yang ke-60 saja di surat Al-An'am, di mana kata Allah, Dialah yang telah mewafatkan kamu di malam hari. Walladzi yatawaffakum bil-laili. Jadi Allah mewafatkan manusia di malam hari. Maksudnya tidur. Jadi tidur itu disebut wafat, ya, sebagaimana mati juga disebut wafat, ya, di surat Az-Zumar ayat 42. Kita sudah bahas apa maksud wafat, ya, kenapa tidur disebut wafat, sebagaimana mati juga disebut dengan wafat. Dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan di siang hari, ya, lalu dibangunkan kamu di pagi hari, liyuqda ajalun musamma, untuk menghabiskan, ya, ajal yang sudah ditetapkan. Itu kata Allah ya di ayat ke-60. Nah, sekarang kita lanjut ayat ke-61 di surat Al-An'am. Apa kata Allah? Billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan Dia Allah Maha berkuasa atas segala hamba-Nya, dan Dia mengirim untuk kamu malaikat-malaikat penjaga, hingga apabila telah datang kepada salah seorang kamu kematiannya, maka dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami, dan mereka utusan kami itu tidak pernah melalaikan tugas mereka. Itu artinya surat Al-An'am 61. Jadi kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Maha berkuasa atas segala hamba-Nya. Qahir, itu artinya yang memaksa. Makanya sifat Allah itu Al-Qahar. Ya, Qahar itu artinya yang Maha memaksa. Orang bisa memaksa itu karena punya kuasa. Ya, kalau tidak punya kuasa, bagaimana dia memaksa orang? Jadi memaksa itu tanda punya kuasa. Itu kenapa qahir diartikan berkuasa. Arti harfiahnya memaksa. Jadi soal kematian, ini kan surat 6 ayat surat yang ayat yang ke-60 kemarin kan kontennya kematian tuh. Allah mewafatkan kamu di malam hari, mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari, dibangkitkan kamu di pagi hari untuk menghabiskan ajal yang sudah ditetapkan, begitu kan? Ayat 60 kemarin. Kata Allah, Dia Maha berkuasa atas segala hamba-Nya. Nah, inilah yang disebutkan di surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Apa kata Allah? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan di antara manusia kematiannya. Itu yang kemarin,
liyuqda ajalun musamma. Untuk apa Allah bangunkan kita di pagi hari? Untuk menghabiskan sisa-sisa ajal kita. Bapak Ibu, semua kita sudah ditetapkan Allah matinya misalnya 60 tahun. Maka bangun tidur itu hanya menghabiskan sisa yang ada. Besok bangun tidur lagi, berkurang lagi, menghabiskan sisa lagi. Bangun tidur lagi, menghabiskan sisa lagi. Begitu sampai bangun tidur terakhir. Setelah tidur terakhir, tidak bangun-bangun lagi. Itu maksudnya ya, menghabiskan ajal yang sudah ditentukan. Nah, kata Allah di Al-Waqiah 60, kami telah menetapkan di antara manusia kematiannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan keputusan Allah. Disebut Al-Qahir kan? Al-Qahir itu artinya yang maha berkuasa, yang maha memaksa. Jadi tidak ada yang bisa mengatasi itu keputusan Allah. Masbukin itu artinya tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Tidak ada yang bisa mengintimidasi Allah. Karena Allah itu qahir fauqa ibadi. Jadi semua kita ini, Bapak Ibu, kata Allah sudah ditetapkan matinya, yang ketetapan Allah pun tidak bisa diintervensi oleh siapapun, oleh apapun. Tidak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu ditetapkan matinya 60 tahun, tidak bisa diintervensi. Ya Tuhan, camping saya lalai panik, mana merasai, mana bisa. Tidak bisa. Intervensi namanya. Oh, Bapak Ibu ditetapkan mati 40 tahun, lalu ya Tuhan, anakku ketik-ketik belum tambah. Tak bisa. Itu maksudnya wa manahnu bimasbukin. Tidak ada yang bisa mengintervensi putusan Allah, karena Allah pun Al-Qahir. Allah pun di atas, yang kuasa Allah di atas semua hamba-hamba. Jadi kita ini, Bapak Ibu, sudah ada, yang ketetapan mati kita sudah ada. Tidak ada lah manusia yang tidak punya ketetapan mati. Ya. Nah, tapi ini menariknya Bapak Ibu ya, ketetapan mati kita ini itu di soal Waqiah ya, ayat ke-60 ya. Al-Waqiah itu ada 96 ayat itu. Tapi ketetapan mati kita diletakkan Allah di ayat ke-60, bukan di ayat 96 ya, untuk memberi isyarat bahwa mati kita itu ya, limitnya, standarnya itu datang di usia 60 tahun. Itu limitnya, ya, ibarat main bola nih Pak, waktu normalnya 60 tahun. Kata Nabi begitu, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umatku umurnya antara 60 sampai 70. Ya, wa aqallu ya ma yajuzu zalika, atau qalilun ma yujawizu zalika, sedikit yang bisa melampaui 60 tahun, sedikit. Rata-rata kita tuh 60 rata-rata. Makanya Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. Jadi 4 orang 63 ya. Nabi 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Ali 63, ya Utsman 80. Cuma satu 80. Nah, Pak dia mencari decian itu. Kalau itu decian mana itu. Ya, standarnya kita ini cuma 60 saja. Ya, standar 60 itu 61, 62, 63. Itu standar itu. Bahkan tak sedikit yang di bawah itu malah. Justru yang paling banyak di bawah 60 itu malah mati. Nah, kemarin Ustaz Amirwan ya, baru 56 ya, 56 ya. Ustaz Jeffrey dulu 40 ya, Ustaz Arifin 40 ya. Itu bahkan banyak yang tak sampai 60 malah ya. Jadi Bapak Ibu yang lah 60 itu galak-galak itu tidak. 60 itu agak serius ya.
happy baru 60. Kalau 60 tu yang serius lah itu kan. Beribadah tu tak ibadah lah. Itu rahasianya kenapa ditaruh di ayat yang ke-60 tu untuk memberi isyarat. Ya, al-maut itu takdirnya. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Takdir mati itu 60 lah yang standar itu. Makanya umur 60 itu kita memang sudah merasa dekat itu. Ya, karena tanda-tandanya sudah banyak, uban, ya, gigi hilang tangga, ya, matur udah lalu. Pokoknya apa-apa yang ada di 60 itu kan lalu aja kurang mana? Iya, udah kurang lalu. Padahal apa lalunya enggak 2 jam 3 jam. Rata-rata apa? Kalau ada di 60 itu Pak, lalu kurang tipis. Tak ada nikmat lalu deh. Itu kalau ada kalamu itu. Tidak boleh lalu kalau kurang. Ya, dan nikmat lalu boleh. Kadang lalu udah duduk sekitar saja. Itu sih. Kalau anak-anak gue buat kadang-kadang kok lalu kok mati juga kok subur dekat gue. Ya, kadang yang lalu pun nikmat nih. Kalau kita yang 60 ni, Bapak Ibu yang sudah 60 itu tidak nikmat lagi tidur. Allah sudah mencabut nikmat tidur itu supaya kita bersegera beribadah, istighfar, taubat. Alasan itu. Ya. Jadi 60 itu sinyal. Itu kenapa Allah letakkan ketetapan mati kita di ayat yang ke-60 di surat Al-Waqiah. Nah, tapi makna qahir itu wa manahnu bimasmukin. Allah qahir karena qahirnya Allah itu tidak ada yang bisa mengintervensi keputusan Allah. Jadi Allah sudah menetapkan segitu, ya sudah segitu. Ya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang dengan sebab apapun. Jangan Bapak Ibu kira kalau rajin olahraga macam semuanya. Nah, dan Bapak Ibu kira dia racun sepeda tu gaib matinya. Justru orang dari sepeda itu mati. Orang banyak olahragawan mati sedang olahraga. Ya kan? Oh, de banyak penyakitnya tu nya kadulu dah tu. Banyak orang kalau masuk rumah sakit dah mati je. Panjang je. Ada orang dah sakit-sakit batu mati. Ya. Jadi tidak ada intervensi. Karena Allah dengan kekuasaannya qahir fauqa ibadi. Nah, kata Allah, wa yursilu alaikum hafaza. Sebelum kematiannya datang, sebelum itu ajalnya datang, Allah selalu mengirim kepada kamu hafaza, malaikat-malaikat penjaga. Jadi orang itu kalau mati berarti penjaganya sudah pergi. Selama penjaganya masih ada, dia tidak akan mati. Jadi semua orang ini ada penjaganya, Pak. Jadi Bapak Ibu ini ada penjaganya karena Allah sebut begitu. Wa yursilu alaikum hafaza. Allah selalu mengirim untukmu malaikat-malaikat penjaga. Tidak ada manusia yang tidak punya penjaga. Ya, semua manusia punya penjaga dan penjaganya tidak satu, banyak. Itu disebutkan lagi di surat Al-Infitar. Nanti Bapak Ibu baca di Al-Infitar. Ya, surat Al-Infitar ayat 10. Wa inna alaikum lahafizin. Ya, sesungguhnya setiap kamu punya penjaga-penjaga. Nah, hafizin itu banyak, itu jamak dia itu plural. Ya, semua kita punya penjaga. Begitu juga nanti di surah At-Tariq ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun kecuali setiap jiwa punya penjaga. Ya, Allah sebut begitu. Begitu juga di surat Kaf ayat 17. Iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ya, semua orang dikirim dua malaikat penjaga, kiri dan kanan. Dia selalu duduk menjaga kita. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang tidak dijaga malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau mau tidur, kalau mau sholat malam,
niatkan saja salat malam pasti bangun. Niat saja, tidak usah bicara, niat saja. Niatkan nanti mau bangun jam 3 atau jam 4, pasti bangun, tengok jam nanti, pasti jam 4. Sesuai niat. Ibu berniat bangun jam 4, pasti bangun. Jangan tengok jam-jam mampir dulu. Cuma kadang-kadang lah jago kan, beko lah, sudah. Kalau lah beko lah, kecil malaikat, bulan yang lain, jago lah. Kalau lah tak jago, itu lalu, kan, beko lah, malaikat sudah jago lah itu. Maka doa lah aja. Makanya Bapak Ibu kalau di kala laut tu mengecek lagi nya ke yang suka kita tu, oh jago dan ya, sampai pasti jago. Ya. Atau kau yang jago dah dong sana, jago dia jago, yo, kalau jalan itu mana tahu kau yang jago kan, mana tahu kau yang jago jadi. Itu artinya setiap orang punya malaikat penjaga. Allah sebut, ya. Jadi kalau orang itu mati, berarti malaikat-malaikat penjaganya ini sudah tidak lagi menjaga dia. Makanya Allah sebutkan begini, hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Kapan malaikat penjaga ini hadir? Sampai datang kematian kepadanya. Berarti kalau kematian datang, berarti malaikat penjaga sudah ya pensiun. Lagi. Selama dia masih menjaga, akan mati. Jadi kalau dia sudah tidak menjaga, itu sudah datangnya malaikat yang namanya rusuluna atau rusulul maut. Jadi malaikat penjaga ini akan pergi ketika utusan kematian sudah datang. Kata malaikat kematian, tugas kalian sudah selesai, sudah begini. Maka malaikat-malaikat hafazah meninggalkan kita. Setelah malaikat hafazah meninggalkan kita, barulah diambil alih oleh rusulul maut, namanya utusan-utusan kematian. Itu. Jadi ada serah terima tuh antara malaikat hafazah dengan rusulul maut, ya, utusan-utusan kematian. Yang inilah yang mewafatkan kita, ya, yang disebut dengan rusulul maut, utusan-utusan kematian. Jadi memang malaikat itu diutus Allah, ya, dan utusan kematian itu tidak sama. Malaikat yang dikirim untuk mematikan orang itu tidak sama. Tidak sama. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-50, katalah walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai kalian bisa melihat orang-orang kafir itu ketika matinya, maka malaikat-malaikat kematian datang menampar-nampar wajahnya. Itulah namanya rusulul maut. Jadi turun malaikat-malaikat kematian untuk menampar-namparnya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apakah mati itu sakit? Ya sakit kalau ditampar-nampar malaikat. Makanya Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang yang mati sudah 500 tahun. Ya, sudah 500 tahun mati. Nabi Isa hidupkan atas izin Allah hidup. Ditanya, dah berapa lama kau mati? Sudah 500 tahun. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun? Katanya sakit matinya belum hilang. Berarti mati itu sakit, Pak? Sakit. Kenapa? Karena ditampar-tampar malaikat. Cuma kita tidak bisa melihat. Itu kenapa Allah katakan walau tara. Kalau kamu bisa melihat, tapi kamu tidak bisa melihat, maka digunakan lau. Karena lau itu maknanya andai untuk sesuatu yang tidak mungkin. Kalau sesuatu yang mungkin, in. Kalau yang pasti, iza. Itu makanya kiamat itu iza semua. Iza zulzilatil ardu, iza sama'un saqat,
izas sama munfatarat, izal biharu fujirat. Kenapa iza semua pasti? Kalau in boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi. Kalau lau tidak mungkin terjadi. Nah di ayat ini di Al-Anfal 50 walau tara, bukan iza tara, bukan intara, lau. Mustahil kita melihat orang pun ditampar, tapi sedang ditampar. Jadi orang yang mati itu sedang ditampar malaikat, cuman kita mustahil bisa melihat tamparan itu seperti apa. Itu yang disebut rusulul maut, utusan kematian. Jadi Bapak Ibu, ini dalam beberapa riwayat itu disebutkan. Jadi orang ini ketika matinya sudah datang nih, ajalnya sudah datang, itu yang pertama datang tuh malaikat rezeki dulu, malaikat rezekinya. Itu namanya utusan kematian. Hai fulan bin fulan, saya sudah mengarungi seluruh penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan, semua sudah saya arungi. Rezeki engkau sudah habis. Itu yang pertama datang tuh, yang malaikat yang mengurus rezeki. Karena rezeki kita sudah dicatat ya di surah Az-Zariyat ayat 22. Ya di Az-Zariyat 22, wa fis samai rizqukum. Allah sudah mencatatkan jumlah rezeki kita di langit. Makanya malaikat periksa dulu, masih ada enggak catatan di langit? Maka malaikat yang mengurus rezeki datang mencek rezeki kita habis atau belum. Kalau sudah habis, datang dia kasih tahu rezekinya sudah habis. Dan makanya orang di kamar mati itu ibu, dia lagi minum dan masuk ke dalamnya. Enak diminumkan kini air ibu, dah masuk deh, keluar sadonya. Kenapa? Sudah habis. Sudah habis. Ah saya belum habis lagi saya. Kau soal api deh bu. Katanya rasa yang pun udah api deh. Tapi lu tak tahu deh, mungkin sudah jalan sudah ceramah mati, mungkin mati udah api dah dan kejauhan itu api. Rezeki kita akan sampai semua yang dicatatkan Allah sampai. Dana tidak sampai itu. Kalau sudah habis, bagaimanapun dikasih ke dia. Makanya di rumah sakit ibu, ada orang tuh dimasuk UB dan menerima oleh kan? Karena ada beda ibu. Kata dokter tidak menerima lagi obat, begitu kan? Berarti memang rezekinya habis. Kata malaikat penjaga rezeki engkau sudah selesai. Nah, itu di saat itu kita tidak melihat lagi apa yang ada ini, ibu. Anak, istri, rumah tidak terlihat lagi karena kita sedang berhadapan dengan alam lain. Ya. Dan kita hanya berhadapan dengan rusulul maut tadi. Ya. Hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Nah, ini kita sedang berhadapan dengan utusan kematian. Yang pertama datang utusan yang mengurus rezeki. Setelah itu datang lagi yang mengurus nafas kita nih, udahlah. Kata malaikat yang mengurus nafas kita, ya nafasmu sudah habis, tidak ada lagi rezeki. Ya. Karena Bapak Ibu, ada sebuah syair itu, al-hayatu anfasun ma'dudah. Hidup ini hanyalah tarikan nafas yang berbilang. Setiap ditarik nafas berkurang bilangannya. Setiap tarikan nafas berkurang bilangannya. Bapak Ibu misalnya dicatatkan tarikan nafasnya 1 miliar. Setiap ditarik berkurang tuh, ditarik berkurang itu sampai tarikan terakhir itu. Makanya nafas apa namanya itu, hembusan nafas terakhir itu ya. Karena gitu kan, ibu, 1, 2 tuh, nabi ku apa hembusan terakhir tuh,
Cuma aku aja boros-boros mana main doang ngomong. Baik dah sih. Tapi tapi itu. Tolong dia atur main doang ngomong. Karena dia anfas makdudah, hanyalah tarikan-tarikan nafas yang berbina, ditarik berkurang, ditarik berkurang, dan akan ada hembusan terakhir. Itu makanya sampai nafas terakhir, begitu kan? Hembusan nafas terakhir kan. Biasanya orang mati dulu, api terakhir ada dulu. Bisa. Karena ada hembusan terakhir. Ya. Nah, malaikat yang mengurus hembusan nafas kita itu datang tuh. Kata dia, nafasmu sudah tak ada lagi. Nah, setelah itu selesai, barulah datang yang namanya malakul maut. Malaikat maut. Yang eksekutornya itu dua. Ada yang disebut wan nazi'at, ada yang disebut wan nasyitat. Itu eksekutor. Ada yang mencabut itu namanya ya wan nazi'at, yang mencabut dengan kasar, keras. Ada yang dicabutnya dengan cara yang lembut, namanya wan nasyitat. Itu namanya rusulul maut, utusan kematian. Makanya rusul itu jamak, bukan rasul. Jadi malaikat yang diutus mencabut nyawa manusia itu tidak satu. Rusuluna jamak itu. Itu kenapa wan nazi'at jamak, wan nasyitat jamak. Jadi jangan Bapak pikir malaikat maut itu satu orang, tidak. Ramai dia datang. Ramai. Jadi orang-orang ini ketika dimatikan malaikat, itu malaikat yang datang itu berbondong-bondong, baik yang wan nazi'at maupun yang wan nasyitat. Makanya sama-sama jamak, ya kan? Itu makanya Bapak Ibu kalau baca nanti di Fussilat, ya, Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat di situ. Orang yang beriman lalu mereka istiqamah dalam amal saleh, maka di saat kematiannya turun para malaikat. Bukan satu malaikat yang turun. Al-malaikah, para malaikat. Apa kata para malaikat? Jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa absyiru bil jannah, maka dipertontonkanlah kepadanya surga. Itu tugas utusan kematian. Rusul maut ketika nyawanya hendak dicabut, ada malaikat-malaikat yang mempertontonkan surga kepadanya. Diperlihatkanlah sudut-sudut surga. Itu makanya di surat Muhammad, ya, dibaca surat Muhammad ayat yang ke-6. Nanti orang-orang ini ke surga tidak canggung lagi. Yudkhiluhum al-jannata arrafaha. Mereka dimasukkan ke surga yang sudah mereka kenali sebelumnya. Jadi surga kita sudah diketahui. Arrafaha lahu, surga itu sudah diperkenalkan kepada mereka secara rinci. Itu maknanya arrafa, ya, tadrij, taksir. Jadi surga itu diperkenalkan tamannya, kemahnya, pintunya, bidadarinya, makannya, minumnya, kasurnya, sudah detail kita ketahui. Kapan? Di hari mati kita. Siapa yang mengantarkan itu? Rusulul maut, utusan-utusan kematian. Itulah hari yang paling bahagia. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia, nyawanya hendak dicabut, malaikat datang menunjukkan sudut-sudut surganya. Ini surga, ini istananya, ini bidadarinya,
ini tamannya, ini sungainya, ini kebunnya, lengkap sudah. Nah, ketika kita sedang asik memandang itulah nyawa kita ditarik oleh utusan kematian tadi. Dan kita pun tak sadar, tak tahu kalau mati sudah. Kita sudah mati tak tahu. Karena kita seperti itu aja ke sudut-sudut ini, kita mati. Itu kenapa tidur dan mati jadi satu. Kan dia yang sebelumnya kita bicara tidur dan mati itu sama kan? Ini Bapak Ibu tahu enggak kalau tidur? Tak tahu kan? Kita kadang tahu kalau kita tidur, Pak. Kapan tahu kalau kita tidur? Setelah bangun. Mati seperti tidur. Kita pun tak tahu kalau kita mati. Kapan kita tahu mati? Nanti kalau udah kiamat. Setelah dibangkitkan kita baru kita tahu, oh, mati saya dulu ya. Dalam proses mati kita tak tahu kalau kita mati. Kenapa? Karena Rusulul Maut datang memberikan kabar surga ini, surgamu itu. Itu kenapa orang-orang yang beriman kalau mati bergembira. Ya, di surah Ali Imran ayat 170 dalam itu. Ya, Ali Imran 170, orang beriman itu kalau mati farihina bima atahumullah, mereka bersuka cita ya bima ya atahumullah min fadli, karena karunia Allah. Nah, jadi itu disebut rusulu al-maut. Jadi di hari mati kita tuh akan ada utusan-utusan, akan ada ya apa rombongan-rombongan malaikat yang dikirim oleh Allah. Makanya tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka. Ya, saya ada dapat cerita banyak tentang orang-orang yang menghadapi sekarat ini ya. Salah satunya pada jamaah saya cerita, ibunya ketika mati itu Pak, ya, itu jam 3 pagi, matinya jam 4. Jam 3 pagi menjelang subuh itu beliau minta agar semua pintu rumah dibuka. Panggil anak-anaknya, nak tolong buka semua pintu rumah kita. Jam 3 pagi itu Pak. Anaknya tanya, "Ma, kenapa pintu rumah dibuka jam 3 pagi? Itu ada banyak tamu di luar, suruh masuk." Begitu tuh, kata beliau Pak. Ada banyak tamu di luar, suruh masuk. Nah setelah begitu kata beliau, tolong hidupkan semua lampu di rumah kita. Malu kita tamu kita banyak, kok rumah kita gelap. Itu belum antara sadar dan tidak gitu ngomongnya itu. Baru beliau minta dimiringkan ke kanan, lalu baca la ilaha illallah dan meninggal. Dan kata anak-anak beliau itu memang beliau sejak ayah mereka meninggal bertahun-tahun yang lalu itu setiap 3 hari itu khatam Quran. Lama. Bertahun-tahun Pak, kata anak. Setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam. Artinya 1 hari 10 juz. Dan Allah memang menjanjikan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang beriman yang istiqamah dalam amal saleh itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di hari matinya turunlah rombongan-rombongan malaikat untuk mengabarkan kepadanya tentang surga. Wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Dan janji Allah itu pasti, cuma engkau tidak bisa melihat. Mas, kita tidak bisa melihat. Ya. Makanya kata Allah begitu kan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Gitu kan? Ada utusan kami yang lebih dekat dari kamu yang duduk kepada mereka yang sakarat itu, tapi kamu tidak bisa melihat apa yang sedang berlaku di hari itu. Hanya dia yang melihat, yang akan menghadapi sakarat. Ya, nah, tapi itu pasti janji Allah. Nah, itu yang disebut rusulul maut. Jadi ada namanya malaikat kematian. Jadi malaikat itu banyak. Ada namanya malaikat hafazah tadi ya. Wa yursilu alaikum hafazah. Malaikat yang menjaga kita selalu 24 jam. Sampai kapan malaikat hafazah bekerja? Sampai datangnya kematian.
Begitu datang kematian, malaikat hafazah berangkat, maka bekerjalah malaikat namanya Rusulul Maut, malaikat utusan kematian. Nah, kata Allah di ayat berikutnya, summa ruddu ilallah, kemudian baru kamu dikembalikan kepada Allah. Kapan? Setelah malaikat kematian tadi, Rusulul Maut tadi bekerja. Jadi setelah bekerja, wan nazi'at atau wan nasyitat, kamu itu tadi. Kedua yang bekerja itu kalau tidak nazi'at, nasyitat. Nah, setelah bekerja, baru kamu dikembalikan kepada Allah. Itu kenapa setelah Allah menyebutkan malaikatnya wan nazi'at dan wan nasyitat, disebutkanlah malaikat was-sabihat dan was-sabiqat. Jadi setelah nyawanya dicabut, datang lagi utusan berikutnya. Jadi malaikat-malaikat itu banyak. Setelah malaikat kematian bekerja, datang lagi petugas berikutnya, namanya was-sabihat dan was-sadiqat. Was-sabihat itu malaikat yang bertugas mengembalikan ruh, yang menempatkannya ke alam barzakh. Karena begini Ibu, coba nanti Bapak Ibu baca di surah Al-A'raf 40 ya. Al-A'raf 40. Kata Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang sombong, kufur, yang tidak patuh dengan aturan Allah, ketika dia mati, nyawanya sudah dicabut, maka dibawa ke alam barzakh lewat pintu-pintu langit. Tapi di hari itu semua pintu langit dikunci. Allah sebut itu. Jadi ada orang-orang yang di hari matinya itu, malaikat itu membawa ruh dia, tapi malaikat-malaikat penjaga pintu langit mengunci-kunci pintu langit. Karena jijik ini ruh lewat. Dan yang membawa pun dengan rasa jijik juga. Malaikat yang jijik membawa ruh ini, malaikat yang mengunci-kunci pintu langit karena jijik dengan ruh, itu yang disebut was-sabihati sabah. Sabah itu artinya menjauh, ya, makanya tasbih menjauhkan Allah dari yang tidak pantas. Subhanallah, Allah jauh dari sesuatu yang tidak patut. Makanya was-sabihat, malaikat-malaikat ini jijik kepada orang mati ini. Ibu bapak kalau bawa bangkai, itu kalau bawa bangkai itu berjauhan dari awak tak? Ada orang bawa bangkai begitu? Nah, yang cium-cium bangkai itu sampai ke api dalam bodoh terlupa tak? Karena ini menjijikkan. Jadi ada malaikat-malaikat yang jijik dengan dua orang ini, makanya namanya was-sabihat. Sabihat. Itu makanya pintu langit dikunci. Karena Bapak Ibu kita kalau mati nanti ruh kita dibawa lewat pintu langit. Itu langit gua pintu. Abu sama namanya, pintu-pintu langit. Itu makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu ke Palestina dulu. Dari Palestina naik, karena di Palestina ada pintu langit itu. Begitu dari langit turun ke Palestina dulu dia. Dan langsung bebas ke Makkah dulu. Kenapa? Masuk keluar lewat pintu langit. Itu rahasianya. Karena di atas Palestina itu ada pintu-pintu langit. Allahu a'lam bagaimana bentuknya, nanti Bapak Ibu kalau mati jadi kelas. Kalau Bapak Ibu mati nanti pasti lewat pintu langit. Kalau sekarang Bapak Ibu mati kan, nanti lewat pintu langit. Baru Bapak Ibu tahu, oh itu yang kecil Ustaz malam tadi. Tapi pintu langit memang ada. Allah sebutkan tuh di surat Al-A'raf ayat 40. Orang yang yang menyombongkan diri, yang mendustakan ayat Allah, yang tidak patuh dengan aturan Allah. Kalau mati,
itu semua malaikat mengunci pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Tapi sebaliknya kalau Bapak baca tadi di surat Ar-Ra'd, surah An-Nahl 32. Ya, An-Nahl 32. Kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat tadi, Rusulul Maut tadi, yang dimatikan dalam keadaan baik, thayyib, maka para malaikat menyambutnya di setiap pintu-pintu langit dengan kata salamun alaikum. Berarti beda kan? Kalau yang tadi wasabihat dikunci pintu langit. Kalau yang ini wasabikat, para malaikat berlomba-lomba menyambut dia di setiap pintu langit. Itu di An-Nahl 32 nanti baca. Ya. Tapi syaratnya dia matinya thayyib, baik. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan thayyib. Maka para malaikat menyambutnya, salamun alaikum, selamat, selamat. Di setiap pintu langit disambut para malaikat. Apa nak bahagia apa itu? Bahagia. Itu maka bergembira mati itu. Disambut malaikat. Nyo disambut ke ibu, gembira. Enak. Awak kalau disambut pulang bahagia. Nyo sambutan itu tak boleh dimuliakan. Makin banyak orang menyambut, makin ramai orang menyambut, itu tak orang itu makin mulia. Inilah kalau Ustaz Abdul Samad bagi pengajian di Masjid Al-Falah, Ustaz Abdul Samad Pak disambut tak? Disambut Pak, ramai jamaah menyambut. Kalau aku, tiba-tiba lah pulang-pulang. Maka nama sambut aku ibu karena tak semulia Ustaz Abdul Samad. Karena kemuliaan dapat pada sambutan itu memang sudah hukum alam. Ibu ketika pengantin baru dulu, baru jumpa pengantin baru, pulang ke raja apa sambut tak? Sambut itu, bukaan baju itu, pakai sepatu itu, ya nak. Kini dah pensiun kau dah sambut je leh. Kau sambut leh. Ya kan, pulang lah, dah pulang tak jawab. Saya pintu mulai. Kenapa sabut? Ayam inti dah batang boleh. Yang aku inti, aku dah dijawab, aku dicari pulang. Yang aku dicari dah pulang sore. Kan inti aku batang dulu. Kalau inti batang dulu, aku dah pulang sore mencari. Tadi orang. Ya dah. Tapi kalau inti dah batang dulu dah cari leh. Dah pulang tak jawab. Cuci kandang leh, makan musang dari luar leh. Kalau pensil itu dah beragu, itu pokoknya ibu kalau apa-apa dah pensil itu racun kayak serengnya ibu itu. Dulu bersambut itu. Jadi orang mati itu ada yang disambut malaikat. Kenapa? Thayyib, matinya dalam keadaan thayyib. Itu rahasianya malaikat yang bertugas tadi. Ada wan nazi'at, ada wan nasyitat, ada wasabihat, ada wasabiqat. Semuanya itu namanya Rusulul Maut, utusan kematian. Makanya Rusul itu jamak tadi. Karena petugas-petugas kematian itu tidak satu, banyak. Ada yang ngabari soal rezeki habis, itu Rusulul Maut juga. Ada yang ngabari nafasnya habis, Rusulul Maut juga. Ada yang menghibur, jangan takut, jangan sedih, Rusulul Maut juga. Ada yang datang ngabari surga, nih Rasulul Maut juga. Ada yang menampar-nampar wajahnya, Rasulul Maut juga. Ada yang mencabut dengan keras, Rasulul Maut juga. Ada yang mencabut dengan lunak, Rasulul Maut juga. Ada yang mengantarkan ruh dengan cara kasar, mengunci pintu-pintu langit, Rasulul Maut juga. Ada wasabikat yang menyambut dengan sambutan meriah di setiap pintu langit, Rasulul Maut juga. Itu yang akan kita rasakan, yang akan kita alami dalam proses wafat nanti. Kita akan berhadapan dengan Rusulul Maut namanya, utusan kematian, dan satu baru kita dikembalikan kepada Tuhan.
dan proses kembali itu terlalu jauh, panjang, sulit perjalanan. Nah, mumpung waktu masih ada, sebelum utusan kematian datang, Bapak Ibu boleh memilih mau yang kasar atau yang lunak. Mau diperlihatkan surga atau ditampar-tampar malaikat. Ada salah pilihannya. Kan Allah ngasih pilihan. Tadi ada orang mati ditampar-tampar malaikat, ada yang mati diperlihatkan surga. Pilihlah mana yang mau. Ya. Kalau mau ditampar-tampar malaikat, kata-kata kan ada apa? Ya, mana-mana tampar malaikat. Tapi kalau ingin diperlihatkan surga menjelang mati, istiqamah, beriman, istiqamah. Kalau ingin disambut malaikat, baik, usahakan matinya baik. Tapi kalau ingin dikunci pintu langit, kazabu bi ayatina, wastakbaru, sombong-sombong sana, tangka-tangka sana. Jadi Bapak Ibu, tadi tempat mati, waktu mati, sebab mati Allah sudah takdirkan. Nahnu qaddarna, kami sudah mentakdirkan itu. Tapi cara mati pilihan kita. Itu makanya ada rusul namanya. Rusul itu banyak ragamnya, tergantung pesan dari kita. Jadi Bapak Ibu mau pesan malaikat seperti apa di hari matinya akan datang sesuai pesanan masing-masing. Ya, karena rusul itu tidak satu jenisnya, banyak. Tapi kalau matinya di mana, kapan, apa sebabnya, nahnu qaddarna, kami yang sudah menetapkan. Tapi malaikat mana yang dikirim Allah untuk kita sesuai pesanan kita. Sesuai pesanan kita. Makanya ada orang mati senyum kan, dia minta mati yang indah. Datanglah utusan-utusan dengan cara yang indah pula. Itu. Kemudian lain doa katuba, ya, pasangan yang menyenangkan. Ya, caranya istiqamah, amal saleh, kan caranya. Ya, masih bisa Pak doa katuba. Ya, dapat masih ada doa katuba masa. Oleh beliau masih ada kan untuk pesan ya kan, sesuai dengan ya apa yang tadi dikabarkan dalam Al-Quran. Nah, itulah Bapak Ibu ya, masuk surah Al-An'am ya, 60 sampai 62. Silakan kalau tanya. Saat tahajud itu ibadah sunat di malam hari. Wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak. Di malam hari bertahajudlah dengan ibadah yang sifatnya tambahan atau sunat. Malam yang disebut malam batasnya mulai dari yang isya, itu yang malam ya. Kalau maghrib kan belum ada salat malam. Kan salat malam batasnya isya, setelah isya. Mulai dari isya sampai terbit fajar. Itu batasnya al-lail minal lail. Kalau malam ya dari maghrib, tapi itu namanya al-lailah. Jadi bahasa Arab itu ada lailah, ada al-lail, ada lailan. Beda tuh. Kalau lailah pakai tambah buta mulai dari maghrib sampai terbit fajar, itu lailah. Itu makanya uhilla lakum lailatas siyam, boleh bergaul dengan isi di malam hari. Kapan mulai boleh? Sejak maghrib. Itu makanya lailatas siyam. Tapi kalau salat malam kumil lail, al-lail bukan lailata, al-lail karena mulainya setelah isya sampai terbit fajar. Kalau lailan di penghujung malam, itu makanya Nabi itu Isra dan Mi'raj lailan minal Masjidil Haram, di penghujung malam. Nah, selama malam belum habis boleh tahajud, karena tahajud itu minal lail, selama malam masih ada, dan malam itu habisnya ketika fajar ya mungkin. Itu silakan boleh ya. Nah, tapi Bapak Ibu
caranya kalau ngidupin alarm itu jauhan dari awal. Lantas alarm juga 10 meter dari awal. Tapi kalau alarm dari awal, beko berbunyi, beko coba abaikan dulu atau tunda ada ya. Tapi kalau alarm jauh dari awal kau berbunyi, pasti orang tagak memang mati aja kan. Nah kalau lama jalan sekian meter mematikan alarm, lah payah lalu. Kalau ada orang berpula berjalan sekian meter mematikan alarm, tu jalan apa ni? Dah ulang tu. Kalau orang pula berjalan tu payah lalu. Nah gitulah. Nah betul Bapak Ibu ya. Tolonglah kita dia desain lah cara mati deh. Ya, kalau cara mati bisa didesain sampai mati, waktu mati, sebab mati dia bisa. Kalau caranya bisa. Tergantung Bapak Ibu lah. Sama-sama lah mendesainnya. Yang duduk-duduk pada kini pula bercara desain. Contoh pengen mati cara duduk cara lain. Tapi yang paling indah daripada mati di tempat-tempat rahmat Allah tercurahkan. Nah begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah.